Salam jumpa kembali bersama saya Anjar Susanto, menemani malam minggu teman-teman yang sedang work at home, yang bekerja di rumah. Tapi kebanyakan saya lihat sudah mulai jalan-jalan lagi, ada keluar-keluar lagi ya. Di kesempatan malam hari ini saya mau sharing, menemani malam teman-teman semua, para netijah, penduduk Facebook yang berbahagia. Saya mengambil tema sebagaimana saya tulis di awal ketika saya men-sharekan malam ini. Temanya adalah live share Mastahil Jilid 4. 4 skill ilmu tradisional untuk perawatan kesehatan keluarga dari rumah ya. Apalagi di zaman yang sekarang ini ya, zaman COVID ya, COVID Corona, yang kita sama-sama masih berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat musibah dari bangsa ini dan juga seluruh bangsa yang lainnya berkaitan dengan ilmu dengan wabah corona ini. Tapi saya mau sedikit share saja pengalaman saya belajar ilmu pengobatan. Ya, mungkin sebagian teman-teman ada yang mengenal saya di bidang internet marketing misalnya. Lalu ada yang mengenal saya di dunia panahan. Lalu ada yang mengenal di dunia, ada banyak yang lain. Nah, malam ini saya mau share, mungkin saya tulis 4 skill, 4 atau 5 lah. Jadi 4 atau 5 skill yang kita bisa berdayakan di rumah, bagaimana merawat kesehatan keluarga berdasarkan pengalaman ya. Bagi Bapak Ibu, teman-teman semua, utamanya keluarga-keluarga muda, insya Allah akan mendapatkan sedikit sharing. Apa yang saya sharekan di sini murni dari pengalaman saya pribadi sebagai seorang pembelajar di dunia pengobatan tradisional, dan tentunya tidak maksud mendiskreditkan mungkin untuk hal-hal yang lain, ilmu-ilmu yang lain ya. Tapi saya secara pribadi memilih untuk diri saya, untuk keluarga saya, bagaimana kita bisa secara sehat, secara alami, secara back to nature. Walaupun latar belakang untuk orang tua saya sendiri juga dari non tradisional ya, jadi seperti awal saya mengenalkan salah satu terapi, yaitu juga beliau mengatakan, nah buat apa kayak gini dan sebagainya. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya mungkin akan share mulai di malam hari ini, semoga sekitar 30 menit atau 15 menit. Apa yang pertama saya awal pelajari dari pengobatan tradisional, yang paling awal sekali sebenarnya, tapi kalau saya masukkan ke tradisional juga sebenarnya kurang tepat ya. Tapi dalam konteks pengobatan hari ini dia masuk tetap ke area pengobatan yang tradisional ataupun alternatif. Yang paling pertama sebenarnya yang saya pelajari dulu justru namanya ruqyah syariah. Jadi ruqyah syariah sekitar tahun 2005 ya, sekitar tahun 2005 saya mengenal ilmu terapi ruqyah syariah. Sebenarnya tidak secara sengaja ya, tidak secara sengaja mengenal ilmu terapi ruqyah syariah itu, karena pada dasarnya saya itu sejak SD kalau nggak salah ya, itu di kampung saya di daerah Kebumen ya, kita sering kalau malam hari sering pencak silat, lalu ada penggunaan tenaga dalam dan sebagainya. Nah, suatu hari saya mendapatkan sebuah buku ya, sebuah majalah namanya Majalah Ghaib, penulisnya Ustadz Fadlan Abu Yasir, salah satu dewan redaksinya, namanya Majalah Ghaib. Saya kemudian membaca majalah tersebut. Oke, bentar. Oke, saya membaca majalah tersebut, kemudian membaca salah satu artikel yang ada di dalamnya. Jadi Majalah Ghaib ini majalah yang ditulis oleh ahli-ahli ruqyah, syariah pada waktu itu, membahas masalah perdukunan, masalah ilmu-ilmu kebal, masalah ilmu-ilmu ya, yang ilmu-ilmu begitu-begitulah ya.
Walaupun awalnya kelihatannya itu bahasanya serba syar'i, menggunakan ayat Al-Quran dan sebagainya. Nah, di situ dikisahkan ada seseorang yang melakukan amalan yang seperti saya lakukan gitu. Saya baca, ini gue banget ini. Ini gue banget, terus saya baca, wah, berarti apa yang saya lakukan, karena di situ disertakan dalilnya dan disertakan ilmu-ilmunya. Saya juga terus kemudian membaca banyak dari majalah Ghaib itu ketika saya SMA. Lalu saya memutuskan saya akan mencari di mana saya bisa ruqyah syariah ya, tentang diri saya. Dan kalau tidak salah saya sampai 12 kali ruqyah, Masya Allah. Jadi 12 kali ruqyah untuk upaya taubat saya dari dunia tenaga dalam, dunia pencak silat ya, yang qadarullah diperjalankan begitu. Nah, ini adalah ilmu pertama dari sisi secara tradisional ya, secara alamiah, bahwa ketika sakit maka yang kita utamakan adalah kita berdoa kepada Allah. Dan itu saya terapkan untuk diri saya sendiri, kepada anak saya. Misalnya anak saya sakit, saya bacakan doa-doa, saya bacakan bacaan ruqyah. Walaupun mungkin saya tidak seahli teman-teman yang concern di dunia ruqyah, tapi saya paling enggak membacakan kepadanya Al-Fatihah, misalkan Anas, Falak, kemudian Al-Ikhlas ya, lalu membaca doa awal dari surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi sampai surat akhir dari surat Al-Baqarah. Lalu kemudian membaca doa-doa yang memang sering dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika mendoakan orang-orang yang sakit. Misalnya seperti Ithabil ba'sa robbanna shifi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqaman, atau doa yang lain misalnya yang as'alullah al-azim rabbil arsyil azim ayyasfika misalkan. Dan ada banyak lagi yang lainnya. Nah, teman-teman bisa mempelajari di hari ini banyak dia di video-video ruqyah di YouTube, masalah ruqyah juga banyak sekali. Dan tentunya tidak selalunya kita harus menghafal seluruh mungkin ayat-ayat ruqyah ya. Tapi paling tidak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar melalui Al-Fatihah, misalnya kita ada hadis berkaitan dengan Al-Fatihah ya. Jadi ada sekelompok, kalau nggak salah suku ya, ada suku yang memang di situ ada yang terkena, kalau nggak salah saya membaca tersengat-sengatan kalajengking, kemudian dibacakan ruqyah Al-Fatihah, kemudian sembuh. Ya, itu yang saya lakukan yang pertama kali, itu kepada diri saya, kepada anak-anak saya gitu kan. Atau bisa ditambahkan dengan turunan dari itu adalah kita menggunakan amal-amal soleh yang lainnya sebagai sarana kita untuk wasilah meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita bersedekah ya, bersedekah, ataupun kita sholat di saat waktu tahajud memintakan kesembuhan untuk anak kita ataupun problem kesehatan yang kita hadapi ataupun istri kita hadapi. Ini pertama, skill pertama yang saya sebenarnya pribadi merasakan sangat beruntung mengetahui hal itu. Walaupun perjalanannya di ruqyah 12 kali, kemudian mengasistensi ruqyah. Kalau di Semarang ada Ustadz Irfan ya, Ustadz Irfan, sudah lama sekali saya tidak bertemu dengan beliau. Beliau salah satu yang saya dulu sering asistensi beliau, maksudnya asistensi jagani megang. Kalau ikut baca soalnya masih gemeter badannya, jadi baca malah badannya gemeter sendiri. Sampai akhirnya ditugaskan untuk jadi pasukan ruqyah di area kampus Undip Tembalang waktu itu bersama dengan beberapa teman-teman yang lainnya. Oke, itu yang pertama. Jadi berdoa kepada Allah ya, bertawakal kepada Allah, berpasrah kepada Allah ketika memang dihadapi kepada suatu penyakit, dan kita mengharap ridho Allah atas kesabaran kita, atas upaya kita tetap menjaga ikhtiar-ikhtiar yang syar'i ketika menghadapi sakit ini adalah bagian dari kita meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, skill yang saya sangat beruntung pernah belajar, yaitu saya belajar pengobatan herba. Nah, saya akan mungkin sampaikan bukunya. Nah, ini dari Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Saya mengenal ini sekitar tahun 2005-2006 ya. Ya, ini bukunya. Ada yang punya bukunya? Nih, saya dekatkan ke kamera. Namanya buku panduan Intibah, Institut Latihan Herba Al-Wahidah. Ya, ini saya dulu, ini ada level-levelnya ya. Jadi kayak dibuat, ya bahasanya kita kayak diploma lah. Jadi diploma 1 bertingkat-tingkat ya di sini. Ini menjadi sebuah mentalitas ketika menghadapi berbagai kasus-kasus tentang pengobatan.
lengkap sekali dan ada banyak, ada ini intibah ya, bukunya ada intibah yang sebenarnya banyak, saya punya bukunya, ada juga dari ini farmakologi herba sama terbitan juga dari intibah. Ini ada lengkap sekali ini herba, misalkan ada di sini tulisannya misalnya herba tongkat Ali. Nah, kok pembukanya pas tongkat Ali ya. Tongkat Ali, nama lain payung Ali, penawar pahit, baginda pokok surga, tongkat hitam, tongkat Ali hitam, pokok surga. Atau nama saintifiknya Eurykoma longiofolia ya. Ciri-ciri tumbuhan, posisi kandungan kimianya, kegunaan secara tradisional. Nah, ini lengkap. Walaupun ya tidak semua, tapi beberapa herba yang ada di sini yang dalam keseharian tuh ada manfaatnya. Contoh di sini ada bayam duri. Nah, bayam duri ini banyak loh di sekitar kita, teman-teman. Jadi ada banyak di sekitar kita bayam duri ini. Namanya di sini Amaranthus spinosus ya, Amaranthus spinosus. Manfaatnya banyak ya. Ada kaitannya dengan bronkitis, kemudian sakit kerongkongan, sak napas dan lain sebagainya. Nah, ini dari buku farmakologi ya, farmakologi. Terus ada juga di sini nih Jawi Medical Herb. Ya, Jawi Medical Herb. Ya, ini Jawi Medical Herb ini bukan Jawi Jawa ya, tapi Jawi. Jawi sebuah daerah di Malaysia. Ya, ini walaupun sebenarnya buku product knowledge ya, tapi uraian di dalamnya, gambar-gambarnya itu keren lah, kayak seneng ini. Lalu dunia herba itu, jadi di dunia herba ada nanti dunia herba yang dibahas kalau Ustadz Haji Ismail bin Haji Ahmad mengkajinya dari sisi ilmunya Ibnu Sina ya, the Qanun, Al-Qanun fit Tib ya, basicnya pakai Al-Qanun fit Tib. Ya, saya masih beberapa diantaranya ingat atau beberapa juga udah lupa karena saya sempat ada dunia terapi, saya sempat fokus di situ, kemudian saya menghilang, fokus internet marketing, dan qadarullah beberapa waktu yang lalu ketemu Ustadz Haris, kembali ke dunia terapi. Lalu kemudian di sini tidak berhenti untuk belajar kepada Ustadz Tuan Haji Ismail. Saya belajar kepada Pak Buji Hartanto ya. Beliau salah satu penggiat dunia herba di Indonesia dari komunitas Herba Anahel ya, Herba Anahel. Beliau dulu pusatnya di Purwokerto. Saya belajar juga ke beliau tentang TCM. Jadi ini bukunya masih ada. Ini ada Traditional Chinese Medicine. Ini penulisnya Ustadz Haji Effendi MBA. Saya pernah ketemu langsung dengan beliau. Nah, ini luar biasa. Di sini kita belajar tentang teori Wusing, kemudian sifat-sifat obat dan sebagainya ya. Ini ilmunya luar biasa. Sebenarnya ada lagi sih ilmu yang lain dari dunia TCM juga. Kalau nggak salah namanya penulisnya Pak Udayana Gendo. Kita juga punya dari sisi teori maupun sisi praktikalnya. Nah, dari Pak Puji ini bukan pamer kitab ya, tapi cuma sharing pengalaman belajar ya. Jadi jangan dimakna yang lain. Ini ada namanya nih dari tim Anahel. Ini jilid 1 sampai jilid 6. Gede banget kitabnya ya. Nah, ini saya senang sekali ketika dulu belajar kepada beliau dengan pengalaman beliau yang luar biasa berkaitan dengan dunia herba. Yang ringkasnya dari belajar herba itu, apa yang saya dapat ya, mungkin untuk pengalaman saya secara pribadi, saya lebih mengenal diri saya. Saya mengenal istri saya mengenal anak-anak saya, karakternya itu seperti apa gitu. Misalnya ya, saya pribadi cenderungnya adalah orang yang sifatnya dingin misalnya, cenderungnya dingin. Jadi mungkin teman-teman lihat ya, saya di sini pakai topi kulit ada bulunya, ini bukan gaya-gayaan karena, tapi ruangan ini ruangan yang cukup dingin di studio saya. Kemudian ini juga pakai baju yang sifatnya head tech ya, yang pakai pemanas. Jadi bajunya pakai pemanas karena saya nyaman dengan semacam itu, saya cukup nyaman dengan semacam itu. Lalu dari situ kita belajar food combining. Nah, food combining adalah bagaimana kita memilih makanan-makanan ya yang
Jadi ada falsafah dalam herba. Jadi kita berobat dengan apa yang kita makan, kita memakan apa yang menjadi obat buat kita. Ya, jadi kita memilih memakan makanan yang itu menguatkan diri, yang menjadikan diri kita sehat, bukan yang mencederai. Kita makan memang kenyang, oke lah, makan kenyang, nutrisi ya nutrisinya masuklah, tapi setelah itu kok tubuh kita jadi sakit, tubuh kita jadi melemah, tubuh kita jadi kurang optimal kinerjanya. Hal tersebut menurut saya pribadi adalah hal yang keliru. Karena apa? Karena dia tidak mengenal dirinya sehingga dia makan makanan yang tanda petik kurang sesuai. Jadi food combining untuk orang-orang yang dingin ya, kurangi makan buah justru. Jus-jus buah kita kurangi. Ya, jus-jus buah kita kurangi, kemudian es ya, es sangat terbatas sekali gitu kan. Kemudian kalau misalnya dalam dunia TCM kita bisa mengamati ada dahak. Dahak tuh karakternya misalnya kok badannya jadi semakin berat ya, jadi semakin berat kayak malas-malasan gitu. Mungkin kita terlalu banyak dahak. Nah kita jauhi makan makanan yang mengandung dahak. Lalu misalnya kita bekerja kemudian sangat capek, sangat lelah gitu. Kita pakai nutrisi apa sih yang badan tuh cepat panas lagi, cepat berenergi lagi misalnya ya. Nah dari situ kita belajar bagaimana mengaplikasikan. Jadi mengaplikasikan tentang kita makan daging kambing. Nah, jadi begitu capek atau kita lagi ronnya ini aktivitas kita tuh semakin ini ya sangat padat ya. Maka kita memperbanyak makan daging ya. Daging kambing ya, daging kambing yang segar, daging di sate ya, di sate apapun lah. Kalau dia semakin simple cara memasaknya, energinya semakin bagus buat badan kita. Jadi misalnya kalau di area Jogja kita sering ada sate kelatak ya, itu sate kelatak tanda petik energinya semakin bagus buat tubuh kita. Jadi pas pesan ya pesan sate kelatak, tapi tidak semua daerah ada sate kelatak ya, tapi yang penting kita makan sate kambing. Jadi lagi capek nih, makan daging. Kalau lagi capek jangan makan buah, jangan banyak sayur ya. Kalau untuk orang karakter seperti saya, jadi nanti tidak perform, badannya tidak perform. Lalu apalagi, misalnya kita tahu, kalau badannya kelihatannya nggak nyaman, kita bikin tonik apa, nah kita menyesuaikan. Nah itu ada dapatnya di herba. Termasuk saya melihat anak saya melihat istri saya, karakternya begini. Kalau dia ada masalah begitu, kita tambahkan. Jadi pertama ruqyah, yang kedua dunia herba. Dunia herba jatuh ke food combining. Bagi saya mungkin istilahnya food combining ya. Kalau mungkin dari dimaknai yang lain sebenarnya juga diet juga ya. Termasuk mengurangi tepung ya. Kemudian di badan misalnya, saya termasuk yang sangat-sangat menjauhi micin ya, misalnya di rumah kita nggak pakai micin. Kemudian makanan-makanan sifatnya pengawet dan sebagainya itu betul-betul kita sangat batasi. Apa? Karena ya sekali lagi, makanlah makanan yang menjadi obat bagi diri kita dan jadikan obat sebagai makanan. Jadi artinya apa? Ya dari yang kita makan. Bukan semata-mata obat kimiawi, sintetis yang kita pakai atau obat herba gitu ya. Nah, kalau bisa dari makanan dulu. Nah, kalau misalkan tidak bisa, kita pakai tambah sepertinya menggunakan herba. Obat kimia kita pakai dalam kondisi yang sifatnya seperti halnya kita menggunakan skoci. Itu misalnya kita pakai sifatnya yang sangat darurat dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, selesai membicarakan masalah herba. Jadi kayak kemarin kita cerita tentang madunya Iqra misalnya, Iqra Honey ini ya kemarin ya. Ya, ini luar biasa kemanfaatannya kalau bisa memanfaatkan makanan-makanan sehat semacam ini dipakai buat keseharian kita. Oh ya, sedikit dari herba, saya mengenal ada namanya minyak butbut nih. Ayo, siapa yang di rumahnya juga standby ada minyak butbut. Ini minyak butbut udah berganti rupa. Di sini namanya minyak herba Jawi 99, ada minyak Jawi 99, ada minyak butbut. Tapi kontennya ini kurang lebih sama. Sebenarnya akarnya awalnya minyak butbut, tapi sekarang minyak butbut stoknya jarang ya. Ini minyak yang daily use. Ibaratnya daily use buat saya, buat keluarga, buat anak-anak. Jadi bagaimana merawat keluarga? Ketika saya belajar herba, saya mengenal ada namanya terapi zona limfatik, terapi limfatik namanya. Jadi terapi limfatik itu bagaimana kita dalam tubuh kita tuh ada banyak nodus-nodus limfatik. Contohnya ada di bawah ketiak, di area leher, ya, area ketiak sini, area bagian
di bawah ya, di area selangkangan, di area selangkang, kemudian di area mungkin pada wanita di area sekitar payudara, kemudian di bawah dengkul ya, di belakang lutut, sorry, di belakang lutut kita gunakan. Nah, simpelnya kata, kalau anak demam, langsung kita ambil minyak herba jawi ini, lalu kita balur saja seluruh badan, ya, selalu balur seluruh badan. Pada anak itu dibalur seluruh badan. Nah, jadi itu mengaktifkan zona limfatik sekaligus menghangatkan. Karena untuk karakter minyak jawi ini, minyaknya ini tidak bikin panas ya, bukan seperti minyak akar lawang yang kalau kita pakai kayak serasa terbakar gitu. Enggak, dia enggak semacam itu. Dia tidak sampai membuat kita sampai terbakar ya, semacam itu. Nah, di sini teman-teman semua, malam misalnya anak sebelum tidur, kita minta anak tengkurap ya, kita kasih di kakinya semuanya ya, di kakinya, kemudian di punggungnya. Kita sambil ketika saya di rumah biasanya, ketika saya di rumah pas lagi sempat ya, anak kita kasih balur, kita di punggungnya kita uyuk-uyuk lah kalau bahasa Jawanya. Jadi dibuat lingkaran begitu, terus bagian kakinya dikasih minyak bud-bud. Nah, biasanya anak yang suka banting-banting kaki karena capek ya kan. Kadang cuma dinyet-nyet aja gitu kan, dibijit-bijit kecil. Nah, dikasih ini dia akan semakin tenang, semakin enak. Begitu juga kalau saya secara pribadi, kalau saya misalnya pas ya setelah aktivitas gitu malam sebelum tidur, ya sudah kita baluri. Ini kayak sebuah kayak minyak wajib yang harus ya nggak harus sih maksudnya, tapi minyak yang menjadi teman dalam keseharian. Apakah habis ganti dengan minyak tawon, minyak kayu putih? Ya silahkan dicoba, tapi kebetulan saya pribadi karena mengerti histori dari pembuatan minyak ini dan alasannya, maka saya lebih memilih menggunakan minyak herba jawi 99 atau minyak bubut atau minyak jawi 99. Prinsipnya minyak bubut ya. Ya insya Allah ini. Oke, selanjutnya lanjut. Apalagi ilmu yang penting dan hampir sering dipakai, yaitu ilmu bekam. Ya udah pada tahu kan ini alat bekamnya. Ini ilmu bekam, ilmu yang bagi saya sangat luar biasa. Bekam itu ada dua ya, jadi bekam ada namanya bekam kering sama bekam basah, dan turunannya dari bekam kering adalah ada bekam luncur, ada bekam api dan sebagainya. Nah, untuk alat bekam ini alat yang termasuk sejak saya awal mengenalnya sekitar tahun 2005 sampai ambil lisensi untuk menjadi trainer bekam nasional tahun 2007 kalau nggak salah ya, 2006 2007. Ini alat yang tidak pernah lepas dalam kehidupan saya. Yang pertama sunnah ya, sunnah berbekam ya. Dalam sebuah hadis kan dikatakan pengobatan ada 3, ada meminum madu, berbekam, dan alkai ya. Lalu ada juga dalam hadis yang lain dikatakan khairu ma tadawikum bil hijamah. Sebaik-baik pengobatan yang kamu gunakan adalah dengan hijamah ya. Jadi pengobatan bekam ini ya pengobatan sunnah ya. Seperti meminum madu ya. Tadi kita sampaikan meminum madu adalah bagian dari sunnah. Nah, berbekam ini sebenarnya tidak harus ya. Kalau ini secara ilmu saja ya, secara ilmu saja. Kalau teman-teman yang membeli alat bekam, beli alat bekam yang misalnya ini saya pakai ya Kangzu. Jadi ada alat bekam yang cuma plastik yang kena air panas kemudian meleyot-meleyot ya. Ini saya pakai alat bekam Kangzu, di dalamnya ada tutorialnya. Tutorialnya lengkap tentang bekam ya. Tapi sebenarnya saya tidak terlalu memperhatikan ini. Kalau pas misalnya kerasa badan agak masuk angin ya, kan flu ya istilahnya mungkin ya, kayak masuk angin nih. Kayak. Alih-alih saya meminta dikerik ya, meminta kerik, karena ada orang itu kalau masuk angin minta kerikan ya. Bahkan anak-anak saya ya, si Faris usia 3 tahun, kemudian kakaknya usia 5 tahun ya, meminta bekam ya. Ya kita bekam tentunya pakai tidak seperti kita membekam orang yang sudah tua ya, tapi dengan modifikasi tarikannya yang ringan saja, karena prinsipnya ketika membekam ya bekam kering kita ngomongnya, ketika titik-titik meridiannya ataupun titik-titik, kalau kita ngomong dari titik sunnah ada titik kahil, ada titik al-akhdain, ada titik misalnya di atas ada umum mukhid, ada titik ala warik dan sebagainya. Tapi prinsip
ketika dari punggung, dari atas, bahkan dari leher ya di sini ada di sini ada kayak ada ototnya ya, tembak di sini, ya, kasih dibekam, kemudian ada sebelah sini dibekam, terus ke ke ini ke kahil tuh ada di leher bagian sini ya, leher. Kemudian tuh di pundak kita ini, pundak ini ada otot nih, taruh di sini dua, ke bawah. Nah, kadang saya sekali bekam itu pakai 3 box alat bekam. Yang penting punggung diratain aja. Ya, semua areanya dibekam saja. Nanti dibekam kering sekitar 5 menit, ya, dibiarkan selama 5 menit, nanti baru dilepas. Skill bekam itu skill yang highly recommended untuk teman-teman bisa pelajari. Saya dulu bersama rekan saya ya dulu ini kitab zaman dulu banget ya, namanya Bekam Sinergi. Dulu kolaborasi antara saya, kemudian Dr. Ali Ridho dan beberapa teman yang lainnya membuat namanya Bekam Sinergi. Sekarang jadi buku bagus banget. Alhamdulillah. Dulu ada di websitenya yarobi.com. Ini kita buat buku bagaimana memahami bekam, kombinasi dari secara tibu nabawi, secara medis, kemudian secara pengobatan tradisional Cina, pengobatan Cina. Jadi kita memahami bekam itu dengan secara lebih luas ya. Dan ini sekarang ilmunya terus di-sharekan, dikembangkan oleh Dr. Ali Ridho dari Semarang. Alhamdulillah, luar biasa ilmu yang manfaat sekali untuk umat. Jadi untuk bekam ini, apakah harus bekam basah ya? Kalau bekam basah, oke, bagus untuk orang-orang yang memang membutuhkan bekam basah. Jadi bekam basah itu ada kriterianya ya, ada kriterianya. Orang ini layak di bekam basah atau cukup dengan bekam kering saja. Jadi cukup dengan menggunakan bekam kering saja. Dan bagi teman-teman secara umum sebenarnya ilmu bekam kering saja sudah cukup. Ya. Bekam kering saja sudah cukup. Sudah jauh lebih cukup. Kalau mau lebih ahli bisa pelajari bekam basah. Karena dari hasil kajian yang memang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bekam basah ya. Jadi bekam basah di mana di situ ada wasar totil nijam wasar totil nijam. Jadi disartoh, disayat pakai sayatan yang, tapi sayatan ini sayatan dilakukan oleh ahli ya, tentunya sayatan yang tidak berbahaya, sayatan yang sudah terukur sehingga nanti keluar darah kotor dari badan ya. Oke, selanjutnya ya. Setelah bekam, ya jelas yang terakhir adalah pas. Ya. Pas Al-Kasau ini juga ilmu yang luar biasa, Masya Allah ya. Dari awal bertemu dengan cara yang luar biasa, dengan pengalaman pribadi saya sebagai pasien Ustadz Haris, belajar sampai hari ini ilmunya tentunya diterapkan untuk saya sendiri, untuk istri, untuk keluarga, dan beberapa teman yang memang membutuhkan bantuan. Ilmu pas ini sangat manfaat ya, sangat bermanfaat. Jadi skill yang terakhir adalah yang sekarang ini saya secara pribadi saya berada di dalamnya, yaitu ilmu pas ya. Bayangkan ketika anak sedang panas di musim semacam ini ya, kita mau bawa ke rawatan kesehatan, suasananya sedang begini, qadarullah kita bisa menterapi langsung di rumah ya. Dengan dibedong misalnya, ataupun ada jurus namanya body press, ataupun jurus-jurus yang lainnya yang bisa diterapkan kepada anak-anak sesuai dengan penyimpangan yang ada. Dan teman-teman bisa menyimak di fanspage Pas Al-Kasau ya, di fanspage Facebook Pas Al-Kasau, ataupun IG-nya di Pas Al-Kasau. Betapa di situ banyak laporan-laporan testimoni dari para orang tua yang belajar pas. Jadi yang belajar pas ini beragam sekali, tidak semuanya belajar pas rencananya mau jadi terapis, tidak rencananya orang yang belajar pas tidak semuanya memang mau membuka klinik ya, tapi banyak dari keluarga-keluarga yang membutuhkan skill selain ilmu-ilmu yang mungkin sudah mereka memahami ilmu arsitektur, ahli-ahli ekonomi ya, tapi untuk kesehatan keluarga mau pakai ilmu apa gitu. Nah, banyak yang memilih kemudian belajar pas. Walaupun tetap ada yang memang berniat belajar pas untuk melengkapi skill ilmu terapi yang sudah dipunyai. Misal dia adalah seorang ahli ruqyah misalnya, dia ingin belajar pas, ya alhamdulillah kombinasi ruqyah dengan pas. Ada yang ahli bekam ya, kemudian belajar pas. Jadi bisa kombinasi antara bekam dengan pas. Bahkan para dokter ya.
teman-teman pas trooper yang di keseharian dokter, tapi ketika di pas tentunya menanggalkan gelar dokternya ya, dia adalah seorang pas trooper. Dokter ketika belajar pas, kemudian dia itu bisa memilih sendiri kapan waktunya menggunakan ilmu kedokterannya atau kapan memilih menggunakan pasnya. Ya. Karena ada banyak kondisi ketika dokter-dokter tidak siap dengan alat, tidak siap dengan obat. Alhamdulillah bisa terbantu dengan baik ketika belajar pas. Ya. Yang tadinya ketika ada orang stroke di hadapannya dia bingung, tapi sekarang orang stroke ya sudah langsung tangani saja. Ada orang saraf kejepit, datang nyeri, pulang, besoknya balik lagi nyeri dan sebagainya. Alhamdulillah wasilah pas bisa tertangani. Ada anak kecil sulit BAB ya, selama ini bingung mau diapain ya, dengan teknik bedong tertentu dari pas bisa terbantu dengan sangat luar biasa. Bismillah, semuanya memang karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah gambaran beberapa ilmu-ilmu yang secara tradisional ya, secara tradisional kita pelajari kita bisa perdalam, guru-gurunya ada, kemudian ahli-ahlinya ada, kemudian sarana-sarananya tersedia di hari ini, apalagi dengan adanya YouTube dan sebagainya. Yang penting ada gurunya, ada guru ahlinya yang membimbing. Maka insya Allah problem-problem kesehatan yang kita hadapi ada di rumah, setidaknya kita bisa memiliki kemampuan untuk menterapi, memiliki kemampuan secara mandiri kita menangani dulu. Ya. Jangan sampai dikit-dikit misalnya pergi ke perawatan yang lain gitu. Kita terapi di rumah, alhamdulillah bisa pulih. Mengapa sih di rumah ya? Saya membayangkan ketika di rumah jauh lebih nyaman. Kenapa? Tidur di tempat sendiri, dalam lingkungan orang-orang yang mencintai kita, suasananya juga oke. Mau mandi dan sebagainya juga nyaman karena tidak berbagi. Terus juga faktor biaya tentunya. Dan apalagi di zaman seperti sekarang, ketika kita punya ilmu rawatan pengobatan tradisional sendiri itu sangat-sangat jauh bersyukur. Saya pribadi sangat-sangat bersyukur. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mungkin teman-teman punya juga jurus tambahan ilmu rawatan pribadi dari kearifan lokal yang memang sudah dimiliki. Silahkan share di komentar. Barangkali nanti kita bisa sama-sama ya. Sebenarnya saya tidak belajar hanya itu saja. Saya juga belajar ilmu akupuntur, kemudian acupressure, ada juga ilmu yumeho, ada chiropraktik, belajar ada banyak ilmu yang lainnya. Tapi dalam keseharian yang paling sering saya gunakan adalah yang seperti yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atensinya yang sudah sangat panjang menyimak. Sudah sekitar 30 menit saya berbicara, 32 menit. Kalau memang dirasa ada manfaat dari video ini, nanti silakan di-share kepada teman-temannya. Dan kalau ada salah, tentunya adalah kesalahan saya dari saya pribadi. Itu saja, mungkin kita akan share topik yang lain di kesempatan yang lain. Semoga manfaat sekali untuk hidup Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jos. Bye bye.